Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat wa amalan mutaqabbala, dan amal yang Engkau terima, wa rizqan halalan tayyiban, dan karuniakan kepada kami rezeki yang halal serta baik, katsiran mubarakan fihi, banyak dan juga penuh keberkahan. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan kami, waj'al auladana, jadikan putra-putri kami, minas salihin, jadi orang-orang yang saleh. Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna dzunubana, ya Allah, tutupi dosa-dosa dan kekhilafan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah, wafatkan kami bersama orang-orang yang saleh, orang-orang pilihan-Mu, ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teristimewa akhinal karim Bapak Ustaz Slamet Aryadi selaku Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Jannah, yang kami hormati dan juga Allah muliakan para asatid wal ustadzat yang bernaung di perumahan Gria Higar Asri, baik yang hadir di sini ada Pak Ustaz Rijal, ada Pak Ustaz Khairul, ada juga Pak Ustaz Tito, dan juga para asatid wal ustadzat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa paham. Begitu pula kesepuhan. Kesepuhan itu bahasa apa, Pak? Sesepuh. Ketuaan dan kuyaan. Ada orang tua kita, Bapak Haji Mahfudin, alhamdulillah, barakallah. Pak Haji Mahfud, ada Pak Harun, sudah haji belum, Pak? Tahun depan, belum tua katanya. Masih muda Pak Harun. Protes dimasukin ke kategori kesepuhan, protes. Kesepuhan dari RT 03 ada Bapak Soroso, ada Bapak Pak Derodi, Pak Yani, dan juga seluruh kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang bernaung di RT 03, pun juga aparatur pemerintahan, Pak RW, Pak BPD, Bapak Ketua RT, Wabil Khusus Ketua RT 03 sebagai Sohibil Bait, dan juga ada yang paling yang paling penting di antara yang lain, ada Pak Sekjen segala urusan. Saya maksain datang gara-gara Pak Sekjen. Gamnya siapa? Gamnya Pak Sekjen waktu. Tetanggain repot. Ntar mutu nggak mau jadi sekretaris pembangunan kan repot juga saya. Dan juga hadirin wal hadirat, kesepuhan, juga tokoh masyarakat dari RT lain
RT 02 ini paling depan terus. Ada Pak Aris, Pak Win. Kenapa disebut kesepuhan kayak saya? Ada banyak yang putihnya. Paris doang, Pak. RT 1 ada Pak Haji Ramlan. Alhamdulillah. Saya patok di Hegar Asri. Pak Haji Ramlan nggak boleh kemana-mana. Mudah-mudahan betah selalu di Hegar Asri Pak Haji ya. Repot subuhan kalau nggak ada Pak Haji. Kesepuhan dari RT 03, RT 04, 5 dan 6 dan lain sebagainya. Dan juga teristimewa hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Maulid Arba'in Perumahan Gria Hegar Asri. Yang mudah-mudahan semuanya yang disebutkan dari awal sampai akhir, yang hadir ataupun tidak hadir, umumnya kaum muslimin wal muslimat Hegar Asri senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik sehingga bisa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi semua larangannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, hadirnya kita di sini menjadi salah satu wasilah diampunkannya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikannya kita oleh Allah nikmat yang luar biasa. Nikmat di dunia yang paling besar adalah nikmat iman wal Islam. Nikmat di akhirat adalah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti lantunan doa tadi, doa Maulid ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Gerimis ya. Alhamdulillah, berarti bentar lagi. Berarti bentar lagi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah kumpulkan di sini, ini tanda cinta Allah kepada kita. Dengan berbagai alasan tentunya sebetulnya kita tidak bisa hadir kan. Bisa saja alasan banyak ya. Cek orang Sunda tiama alasan itu kayak ekol. Jengkol mah aya usumna, ekol mah usumna. Pokoknya kalau bukan orang Sunda ya running tag aja. Alasan apa saja bisa kita pakai untuk tidak hadir di sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala sayang kita, Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita. Insyaallah alhamdulillah Allah langkahkan kaki kita untuk hadir di sini. Karena Al-Imam Ahmad bin Athaillah pernah mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa qadraka 'inda Allah, fanzur aina ma." Aina aqama. Kata Imam Ahmad bin Athaillah, kalau kita ingin lihat, ingin mengetahui sebagai alat introspeksi diri, kalau kita ingin tahu derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan di mana Allah tempatkan kita. Maka kata beliau, idza saghalaka bidzikri, seandainya engkau disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan ini senantiasa zikir sama Allah, hati ini senantiasa ingat sama Allah, maka fa'lam annahu yadhkuruka atau dzakaraka, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau menyibukkan kita dengan zikir sama Allah, ketahuilah Allah sedang mengingat kita. Udah tambah banyak ini. Sudah intinya saja Pak ya, bahwa ini adalah cinta Allah kepada kita. Mudah-mudahan
hadirnya kita di sini menjadi sebab, menjadi wasilah Allah jadikan kita manusia-manusia yang taat. Seandainya pernah berbuat maksiat, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini mukadimah aja, belum selesai nggak apa-apa, tapi takut keburu hujan ya. Ini oleh-oleh saja. Ada pertanyaan dulu pada seorang kiai, Pak Kiai, saya pengen satu amalan. Dengan satu amalan ini Allah jadikan saya menjadi makhluk atau menjadi umat, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pinter kodek. Tahu pinter kodek? Cerdas. Tapi dalam bahasa yang kurang, apa ya bahasa itu? Kasih kancil itu. Cerdik ya. Cerdik. Amalannya cuma minta satu, tapi pahalanya pengen dicintai Allah. Nah, Kiai menjawab, ulama menjawab, kalau kamu ingin dicintai Allah, maka amalan yang harus diamalkan adalah ada dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi rumusnya kalau ingin dicintai Allah 2. Jangan dipasangin. Ya. 2 pertama adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surat yang kedua dalam Al-Quran. Kemudian ayat 222, saya nggak hafal dari awal, saya hafal terakhirnya aja. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya wallahu alam bisawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, merahmati orang-orang at-tawwabina yang banyak bertaubat. Kalau dikatakan banyak bertaubat berarti mafhum mukhalafahnya apa, Pak? Taubatnya banyak. Berarti dosanya pun banyak. Artinya apa? Hadirin rahimakumullah, kalau bertobat jangan nunggu antar. Saya belum tua, masih muda. Jangan. Karena kita tidak tahu kapan akan Allah panggil. Dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat, itu yang dimaksud dengan at-tawwabin, orang yang banyak bertaubat. Makanya orang yang beriman itu disebut tukang tobat. Kalau tukang tobat berarti kebalikannya juga tukang dosa, tukang maksiat. Karena nggak ada di dunia ini mau pejinya kayak saya, kayak yang hadiah dari Pak Wahyu, mau sorbannya gede, kayak nggak ada yang lepas daripada dosa. Makanya tobat itu jangan nunggu entar. Nah gitu. Tawabina yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha mensucikan, membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dosa. Lalu apa amalannya Kiai? Amalannya mudah, yakni membaca istighfar, astagfirullah. Yang paling pendek itu. Nah, Rasul ajarkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tambahin dikit boleh, astagfirullahaladzim. Tambahin dikit boleh, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Banyakin. Karena Rasulullah SAW, kalau kita cinta Nabi, ikuti Nabi. Nabi dalam sehari semalam minimal 70 kali baca istighfar. Yang nggak ada dosa, nggak ada maksiat sama sekali sama Allah. Kita mah banyak, mestinya banyakan. Masih banyakkan istighfarnya. Baik hadirin, itu saja barangkali sebagai oleh-oleh. Saya madang ngasih batu udah habis gitu. Itu aja dah oleh-olehnya ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita amalkan istighfar, banyak-banyak istighfar. Kapan yang paling afdal? Di antara yang paling afdal adalah di waktu ashar, di waktu sahur, yakni beberapa menit menjelang sholat subuh. Baca banyak-banyak, baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan.
Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan dari saya. Terakhir, mudah-mudahan sekali lagi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang hadir, yang tidak hadir, terutama yang dosanya mungkin paling gede daripada yang lain. Mohon doakan, mohon dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.